Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Iwayan Adi Sucita NPM 18109. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu karya dari arsitek pemenang The Pritzker Architecture Prize, itu Louis Barragan. Pertama ada biografi. Louis Barragan lahir tanggal 9 Maret 1902 di Guadalajara, Meksiko. Ketertarikan beliau akan bidang arsitektur membuatnya belajar secara otodidak setelah sebelumnya lulus di bidang engineering atau teknik pada usia 23 tahun. Selanjutnya pada tahun 1920, beliau melakukan perjalanan secara ekstensif di Prancis dan Spanyol, dan pada tahun 1931 tinggal di Paris untuk sementara waktu mengikuti kuliah Le Corbusier. Pada akhir tahun 1920-an, beliau bergabung dengan sebuah gerakan yang dikenal sebagai Escuela Tapatía atau Sekolah Guadalajara, dengan menganut teori arsitektur yang didedikasikan untuk ketaatan yang kuat pada tradisi regional. Selanjutnya ada body of work atau karya yang pernah beliau rancang. Yang pertama ada Casa Barragan berlokasi di Miguel Hidalgo, Meksiko tahun dibangun 1948. Dua ada Chapel of the Capuchinas yang berlokasi di Talpan, Meksiko yang didirikan pada tahun 1953. Yang ketiga ada Torres di Satelit berlokasi di Naucalpan, Meksiko tahun dibangun 1957. Ada Cuadra San Cristobal yang berlokasi di Atizapan de Zaragoza, Mexico City tahun dibangun 1964, dan Casa Gilardi yang berlokasi di Distrito Federal, Meksiko tahun dibangun 1976. Dari karya tersebut yang saya angkat adalah Casa Barragan. Konteks, terletak di sebuah barat Mexico City, bangunan ini didirikan pada tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua. Casa Barragan ini mewakili salah satu karya arsitektur kontemporer yang paling berkesan secara internasional dan mencerminkan gaya desain Louis Barragan selama periode ini. Rumah ini tetap menjadi kediaman Louis Barragan sampai beliau meninggal pada tahun 1988. Pada tahun 1994 dibuat menjadi museum, dijalankan oleh negara bagian Jalisco dan Yayasan Escuela Tapatía Louis Barragan. Pada tahun 2004, Casa Barragan dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Selanjutnya ada latar belakang dari Casa Barragan. Casa Barragan adalah rumah dan studio Louis Barragan yang didirikan pada tahun 1948. Bangunan yang berlokasi di Miguel Hidalgo, Mexico City ini telah lama menjadi kiblat bagi para arsitek dan pecinta desain dari seluruh dunia. Bangunan dengan luas 1.161 meter persegi terdiri dari lantai dasar dan 2 lantai atas, serta taman pribadi kecil. Karya Barragan memadukan arus dan elemen seni dan vernakular modern dan tradisional ke dalam sintesis baru yang sangat berpengaruh, terutama dalam desain kontemporer taman, alun-alun, dan lanskap. Konsep yang digunakan pada bangunan ini adalah konsepsi kesatuan dari ruang sederhana, kompleks, dan secara keseluruhan. Urutan ruang yang menyusun sebuah bangunan memberikan kesan dipahami pada saat yang bersamaan, membuat bangunan terlihat lebih baik dan solid. Jadi desain dari didirikannya Casa Barragan ini, Louis mendesain bangunan ini terinspirasi dari ketertarikan beliau terhadap arsitektur kontemporer, khususnya di Meksiko, yang menggunakan material dan warna yang alami. Maka dari itu beliau mengaplikasikan ide tersebut ke dalam bangunan ini. Faktor pemenang Pritzker Architecture Prize. Louis Barragan mendapatkan penghargaan ini karena dedikasi beliau mengangkat potensi arsitektur regional, khususnya daerah Meksiko, yang dapat dilihat pada bangunan ini menerapkan warna yang menarik dan material yang alami sehingga menyatu dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada eksterior dari Casa Barragan. Fasad atau eksterior bangunan ini menggunakan bidang datar dan memaksimalkan cahaya, baik cahaya alami maupun buatan. Skylight dan jendela memungkinkan masuknya cahaya secara visual sepanjang hari. Cahaya alami dan pemandangan alam adalah tujuan utama dari adanya bukaan jendela. Membuka ke taman, bagian belakang rumah menciptakan hubungan fisik yang terlihat antara tingkat bawah dan halaman belakang. Fasad rumah sejajar dengan jalan dan sangat polos, dengan dinding semen kasar dan pewarnaan yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Bangunan ini memiliki beberapa jendela kecil dan 2 pintu ke jalan luar di sisi barat daya. Karena fasadnya polos dan datar, sehingga sulit untuk menebak tata letak di dalamnya. Sebaliknya, rumah berfokus ke dalam, interior berpusat pada taman yang dikelilingi oleh tembok tinggi
kecuali di bagian barat. Selanjutnya ada interior. Ruangan utama dengan ketinggian lantai 2 hanya dipisahkan oleh dinding partisi bawah, yang memisahkan ruang menjadi beberapa area. Di bagian atap terdapat jendela yang diperkuat dengan penggunaan balok kayu. Permainan area privat terlihat di seluruh bagian depan dan belakang rumah. Di bagian depan, jendela tinggi digunakan untuk membiarkan cahaya masuk tetapi menjaga privasi. Sedangkan jendela besar membuka bagian belakang taman. Karena bagian belakang rumah membuka ke ruang pribadi dibandingkan jalan umum di depan rumah. Ruang tamu terkoneksi dengan perpustakaan yang dipisahkan oleh setengah dinding, sehingga cahaya alami dari jendela taman berantai 2 tersebut meluas ke area baca yang terdapat buku. Baragan memiliki ketertarikan pada hewan, terutama kuda, sehingga banyak peninggalan budaya dan simbol populer ditemukan di seluruh rumah. Salib juga terdapat ditemukan beberapa ruangan yang ditambah dengan warna-warna berani yang digunakan oleh Louis, sehingga menciptakan arsitektur mitis dan spiritual. Selanjutnya ada lanskap. Bukaan luar lainnya adalah Patio of the Post yang berada di sisi barat bangunan. Taman ini tidak merupakan rencana awal, tetapi hasil modifikasi kemudian digunakan untuk memisahkan dari ruangan. Ini adalah ruang kecil tetapi menyediakan cahaya dan tanaman hijau di tengah bangunan. Taman yang dirancang Louis Barragan untuk rumahnya sendiri tampaknya tidak dimaksudkan untuk digunakan secara langsung, tetapi untuk dilihat dari interior arsitektur yang terpisah. Nyatanya meski warna kuning, pink, dan emas mendominasi warna dinding, dan furnitur yang terbuat dari kayu, tidak ada warna hijau di dalam rumah. Taman menambahkan kesan dengan tersedia pada bangunan ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.